Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Faiza Azahra dengan NIM 2014 08 0019, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Biologi Umum dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPDM. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi ke-9, yaitu tentang struktur dan fungsi hewan. Pada subtopik pertama, kita akan membahas mengenai jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Fungsi serta struktur yang sama suatu jaringan tersebut oleh matriks ekstraseluler lengket yang melapisi sel-sel tersebut atau menenun mereka bersama-sama menjadi sebuah anyaman serat. Sehingga jaringan hewan ini dibagi menjadi 4 jenis, ialah jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, serta jaringan saraf. Yang pertama yaitu jaringan epitel, merupakan sebuah jaringan di mana dibentuk oleh lapisan sel-sel untuk menutupi maupun melapisi organ di mana berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan sekresi. Selanjutnya jaringan otot. Jaringan otot merupakan sebuah jaringan yang berisi sel-sel serta serat yang berfungsi sama, yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka manusia serta organ-organ di dalamnya. Selanjutnya jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan sebuah jaringan yang berfungsi mengikat antar jaringan tubuh di mana berperan dalam menjaga suhu tubuh serta mekanisme pertahanan regenerasi. Dan yang terakhir yaitu jaringan saraf, merupakan sebuah jaringan yang menerima rangsang serta meneruskan dan berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Saraf begitu peka terhadap keadaan sekitarnya sehingga jaringan saraf akan mengendalikan otot hewan serta manusia untuk dapat bergerak. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Selanjutnya kita masuk kepada topik hikmah ayat kauniyah yang berkaitan dengan makanan dan sistem pencernaan. Ayat di atas merupakan ayat yang menjelaskan tentang larangan memakan bangkai dan daging babi. Baiklah, subtopik selanjutnya yaitu mengenai sistem pernafasan. Sistem pernafasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Fungsi sistem pernafasan lainnya yakni membuat Anda bisa bicara dan membawi sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, serta melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Bagian jaringan organ pernafasan manusia terdiri atas mulut, sinus, tenggorokan, trakea, tabung bronkial, paru-paru, diafragma, tulang rusuk, alveoli, bronkiolus, kapiler, lobus paru-paru, pleura, silia, dan laring. Subtopik selanjutnya yaitu mengenai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sedangkan sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem ekskresi.
Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna dan juga beracun dari dalam tubuh. Alat-alat ekskresi yaitu ginjal, yang mana fungsinya untuk menyaring darah, mempertahankan dan mengatur keseimbangan air di dalam tubuh, mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam darah berupa urin. Selanjutnya kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh, pengatur suhu tubuh, pengeluar keringat, indera peraba. Alat ekskresi yang lain yaitu hati, berfungsi sebagai mengeluarkan cairan empedu, mengatur kadar gula dalam darah, membunuh kuman, juga menetralkan racun, serta tempat perubahan provitamin A menjadi vitamin A. Untuk subtopik selanjutnya yaitu membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama vagina, yang kedua serviks, yang ketiga saluran telur, yang keempat indung telur, yang kelima rahim. Selanjutnya sistem reproduksi pada pria terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama penis, skrotum, testis, epididymis, saluran uretra, vasikula, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper.